اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمسكت نفسي عن هواها وجعلتها تهوى هداها حتى ارتوت من نبعه وسمت وهامت في علاها. أمسكت نفسي عن هواها ألبستها ثوب الإباء علمتها معنى العطاء أطلقتها من غلها أطلقتها نحو السماء علمتها أن الحياة هبة وأن الموت آت وبأن درب محمد هو وحده درب النجاة. أمسكت نفسي عن هواها أمسكت نفسي عن هواها وجعلتها تهوى هداها حتى ارتوت من نبعه وسمت وهامت في علاها. أمسكت نفسي عن هواها. حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد. حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد. يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا من حباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين. صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين. ثم بعد الصلاة سرت للسماوات ثم بعد الصلاة سرت للسماوات فوق ظهر البراق لرب العالمين. يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة فوق ببهجة وسرور وفوق سدرة وأنس وحبور لقدس الحضرة. ببهجة وسرور وفوق سدرة وأنس وحبور لقدس الحضرة. هيا ليلى هنا وقد نلت المنى هيا ليلى هنا وقد نلت المنى يا من هباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang bergabung pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mari bersyukur, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur kita membuka kenikmatan-kenikmatan lainnya yang Allah siapkan untuk diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga urusan-urusan kita, rezeki-rezeki kita semuanya dimudahkan, dilapangkan, hati kita juga dilapangkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang serius, yang bersungguh-sungguh di dalam menghamba, dalam beribadah, menjadi orang-orang yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tentu salawat dan salam marilah senantiasa kita jadikan penghantar dalam setiap aktivitas kita, ibadah kita, doa kita. Semoga berkah salawat itu Allah tolong kita, Allah mudahkan kita, Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sederhana saja. Tadi saya membaca beberapa literatur dan literatur tentang materi yang kita kaji selama ini, yaitu Minhajul Abidin, juga tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran. Saya menyimpulkan ingin membahas malam hari ini tentang dalam agama Islam itu kita diajari untuk tidak sendirian. Jangan sendiri, jangan pernah sendirian. Ya. Nah, urusan asmara saja, siapa sih yang betah sendiri gitu kan? Nah, nggak ada yang betah sendiri manusia itu. Itu urusan yang sangat yang sangat krusial ya, yang sangat personal sekalipun. Tidak ada yang sanggup untuk sendirian. Apalagi dalam perjalanan mengarungi langkah-langkah hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sendirian. Ya. Nah, terutama kalau kita berbicara tentang ibadah, tentang perjalanan intelektual, yang bagi umat Islam perjalanan intelektual itu bukan sekedar menjadi orang pintar saja. Karena ini catatannya, garis bawahnya, karena apapun di dunia ini bagi orang yang beriman itu tidak lebih dari sekedar jalan untuk mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Apapun yang ada di dunia ini bagi orang yang beriman, semuanya tidak lebih dari sekedar jalan untuk mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Sehingga apapun yang kita jalani, yang kita pilih, yang kita tempuh, semuanya adalah perjalanan, semuanya adalah perantara, semuanya adalah wasilah. Nah, oleh sebab itu, karena apa yang ada di dunia ini yang akan kita pilih adalah jalan untuk mencari kebahagiaan, maka jangan sampai salah jalan, maka jangan sampai salah pilih dengan siapa dan dengan apa kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan itu, jangan sampai kita tidak punya kawan. Kalau lebih spesifik dalam dunia pendidikan misalnya, jangan sampai kita tidak punya guru. Ya. Jadi karena tidak boleh sendirian, maka yang pertama misalnya jangan sampai tidak punya guru. Kalau misalnya pun guru tidak bisa, paling tidak jangan sampai kita tidak punya kawan. Guru ataupun kawan yang kita jadikan guru yang layaknya seperti kawan karena selalu menyediakan diri untuk mendengarkan
untuk mau kita ajak diskusi, itu penting sekali. Sebab apa? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau berpesan kepada kita, fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata. Jadi Nabi itu betul-betul berpesan kepada kita dengan kata fa'alaika bil jamaah. Ini semacam kunci mati. Harus, mau tidak mau kita harus berkelompok. Jangan sendirian. Orang kalau sendirian tuh pusingnya dia pikir sendiri. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia yang ketok moto, ya kan? Sesuatu yang sederhana saja itu, yang kelihatan mata, itu kadang-kadang gak bisa milih yang benar. Sebab itulah kata Rasulullah, fa'alaika bil jamaah. Kenapa? Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Serigala itu sering memangsa domba yang jalannya sendirian, yang terpisah dari kelompoknya. Setan itu sering memangsa, mempengaruhi orang-orang yang tidak mau berkawan, tidak punya kawan. Nah, itu kita lihat hari ini. Kalau misalnya konteks pengetahuan ya, ada orang-orang yang pemahamannya itu mungkin dia menganggapnya mandiri, tetapi sebenarnya pemahamannya tidak terkonfirmasi, pemahamannya tidak teruji. Kenapa? Ya karena mungkin dia tidak mendiskusikannya dengan orang lain yang bisa jadi walaupun berseberangan cara fikirnya, tapi itu bisa istilahnya bisa menguji kebenarannya. Makanya jangan sampai pilihan-pilihan kita tidak kita diskusikan dengan orang lain. Ya. Anda memilih apa dalam entah itu untuk kepentingan Anda pribadi, kita pribadi, ataupun orang lain yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Hampir tidak ada pemahaman seseorang yang tidak ada cacatnya. Apalagi itu sejak awal sudah diawali dengan sikap egois, bahwa pilihannya pasti benar. Kemudian tidak ditawarkan, tidak didiskusikan dengan orang lain. Ini berbahaya sekali. Akhirnya apa? Ada pemaksaan pemahaman, pemaksaan ide, ya, yang akhirnya mencederai, merugikan orang lain. Nah, kalau kita lihat misalnya dari pesan Nabi tersebut, fa'alaika bil jamaah. Ini kalau kita bawa ke dalam ranah sosial, ranah intelektual, dalam keilmuan, dalam pemahaman agama, apa yang terjadi? Kita melihat banyak orang yang akhirnya pemahamannya itu berseberangan dengan pemahaman mayoritas, pemahaman orang banyak. Nah, kalau misalnya dalam keluarga ya, dalam keluarga itu kalau tidak ada diskusi, ya, padahal di keluarga itu misalnya ada 2-3 orang. Kalau pemahamannya tidak didiskusikan dengan anggota keluarga yang lain, nanti itu dikhawatirkan. Ya, pilihannya, idenya itu justru berlawanan dengan mayoritas suara yang ada di keluarga itu. Baik. Tentang pentingnya berjalan tidak sendirian, hidup tidak sendirian. Itu contoh-contohnya sudah ada. Misalnya saran Nabi tadi itu, fa'alaika bil jamaah. Kenapa Nabi menyarankan begitu? Karena Nabi sendiri itu tidak sendirian. Nabi itu punya mentor, punya kawan diskusi, punya orang yang punya sesuatu yang menjadi pendampingnya beliau. Misalnya, kalau Nabi Muhammad SAW dikawani, didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Selain beliau, misalnya lagi siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa sempat
ya, sempat mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab beliau pernah merasa ilmunya sudah mapan. Ya, akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang lebih, ya, yang lebih dari Musa alaihissalam, yaitu Khidir alaihissalam. Nah, saya memaknai bahwa para nabi sendiri, ya, para nabi pun itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan berjalan sendirian. Ada pendampingan, ada mentoring di situ. Maka kalau kita tidak punya kawan diskusi, berbahaya terhadap diri kita sendiri. Nanti pemahaman kita ketika tidak kita ujikan, ketika tidak kita diskusikan dengan orang lain, ternyata itu salah. Begitu salah, maka apa? Maka yang terjadi, kita akan bisa sombong dan segala macam. Tetapi ya, kalau kita melihat secara sejarahnya, secara historisnya, yang terjadi dialami oleh para nabi. Tadi ada 2 nabi, ya, Nabiullah Musa dan nabi kita Muhammad SAW. Orang yang direkomendasikan untuk menjadi kawan diskusi atau menjadi guru itu adalah orang yang kira-kira punya intelektualitas di atas kita, punya pemahaman di atas kita. Kalau misalnya Nabiullah Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menemui orang yang lebih darinya, maka Allah menunjuk Nabiullah Khidir alaihissalam. Supaya apa? Supaya pemahaman Nabi Musa itu bisa dibenahi oleh orang yang oleh Allah tunjuk, oleh Allah rekomendasikan bahwa pengetahuannya jauh di atasnya. Itu Nabiullah Musa. Ya, mentor kan. Nabiullah Khidir akhirnya menjadi mentor intelektualnya, mentor mental dari Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi mencari kawan itu jangan di bawahnya tapi di atasnya. Kalau tujuannya untuk menjadi apa? Menjadi kawan diskusi yang baik, menjadi mentor yang baik, supaya pemahaman kita menjadi mapan, menjadi tertashih atau menjadi terkonfirmasi kebenaran. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menjadi mentor Nabi Muhammad? Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau misalnya ada pertanyaan, apakah malaikat Jibril lebih pintar dari Nabi Muhammad? Dalam tanda kutip, iya. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu tidak berkata atas inisiatifnya sendiri, tetapi malaikat Jibril itu secara tidak langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, apapun yang disampaikan oleh malaikat Jibril, semata-mata malaikat Jibril posisinya sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala. Komunikatornya, ya, speakernya, komunikatornya. Jadi penghubung saja malaikat Jibril itu. Dalam artian yang lebih jelas, mentornya Nabi Muhammad itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya kira, ya, simpulan pertama bahwa dalam kehidupan ini kita jangan sendirian. Karena kalau sendirian itu berbahaya. Sendirian secara fisik iya, secara pemikiran iya, secara spiritual iya. Jangan sendirian. Kalau dalam hal ibadah, ya jangan sendirian. Ya, harus ada kawannya, harus ada imamnya, ada makmumnya, ada jamaahnya. Dalam hal intelektual, ilmu pengetahuan, jangan sendirian. Harus ada gurunya, harus ada kawan diskusinya. Begitu juga dalam urusan asmara, tentu gitu kan. Jangan sendirian. Nggak baik sendirian itu. Jadi tuna asmara kan repot gitu ya. Nah, itu ya, harus ada mentornya.
dalam agama, dalam ilmu pengetahuan, dalam kehidupan sosial, jangan sendirian. Kalau sendirian itu nanti berbahaya. Karena apa? Karena kawannya pasti setan. Nabi sudah ingatkan itu, ya kan? Nabi sudah ingatkan itu. Nggak ada enaknya sih sendirian itu. Sendirian tuh nggak ada enaknya. Karena nggak ada kawan diskusi itu, jenengan walaupun ditemenin rokok, ditemenin kopi gitu kan, ya gitu-gitu aja akhirnya. Tapi kalau ditemenin orang yang bisa kita ajak diskusi, diskusinya nyambung karena dia juga di atas kita pemahamannya misalnya, wah itu luar biasa. Kopinya makin sedap gitu kan, Anda rokoknya makin khusyuk. Kenapa? Karena ada mentoring, ada hal-hal baru, ada pelurusan-pelurusan, ada informasi baru. Kalau kita punya pemahaman salah misalnya, bisa ada yang meluruskan. Asik pokoknya kalau tidak sendirian. Tapi kalau sendirian, pemahamannya sendirian, beda dewe, akhirnya kan yang terjadi seperti yang dialami atau dilakukan oleh ustadz-ustadz sebelah itu ya, yang akhirnya pemahamannya karena nggak berguru, qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jadinya. Kenapa? Karena nggak punya guru. Ya kan? Mestinya qala Rasulullah menjadi qala Rasulillah. Kenapa? Ya nggak punya guru. Dari mana mereka? Ya dari membaca saja. Itu pun yang dibaca ya dari orang yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, atau mungkin dia lah yang salah, tidak perlu referensinya, ya kan? Nah kalau misalnya dia punya guru kan ada kawan diskusi. Nah itu penyakit sebenarnya, penyakit. Cari kawan pun kalau dia hanya mau cari yang kualitasnya di bawahnya, yang akhirnya hanya menjadi cheerleadersnya, ya kan? Menjadi penyoraknya saja. Ya itu yang dia tidak dapat ilmu, yang ia dapat hanya apa? Mendapatkan apa? Ya fasilitas, mendapatkan kemewahan, mendapatkan tukang sorak-sorak saja. Lah buat apa sebenarnya? Itu ya. Oke, itu ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bil jamaah, ya, agar kita jangan sendirian. Begitu juga coba kitab yang kita baca beberapa hari terakhir ini kan kitab ini, Minhajul Abidin. Nah, Minhajul Abidin ini ditulis atas permintaan siapa? Para ulama. Kepada siapa? Kepada Imam Al-Ghazali. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang ilmunya sudah istimewa sekalipun, ternyata mereka merasa tidak nyaman kalau mereka tidak punya guide, mereka tidak punya pegangan. Ya. Bahkan saya pernah membaca dalam kitab ini Al-Anwarul Qudsiyah. Di dalamnya ada kisah, ada cerita, ada seorang ulama besar, ya, dia sudah punya muridnya sudah banyak, sudah alim-alim, tapi begitu ulama besar tersebut kehilangan guru spiritualnya, padahal dia sudah diizinkan untuk menjadi mentor, menjadi mursyid atas murid-muridnya. Ternyata begitu gurunya meninggal, guru spiritual meninggal, dia langsung buru-buru mencari guru lagi. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa harus repot-repot cari guru? Dia bilang apa? Aku tidak mau. Ruhaniyahku, hatiku tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang merawatnya. Itulah pentingnya. Ya. Jadi jangan terlalu nyaman hidup sendiri. Jangankan urusan asmara, ya kan? Jangankan jangankan urusan spiritual, jangankan urusan intelektual, urusan asmara saja kalau sendirian nggak enak. Ya. Kata siapa hidup sendiri itu enak? Nggak enak.
carilah kawan, carilah guru. Ya, kalau nggak dapat guru, minimal itu cari kawan diskusi yang kalau bisa ya di atas kita, supaya kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru. Kalau kita punya pemahaman, kita bisa mengkonfirmasi kebenaran pemahaman kita, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Begitu juga dalam kehidupan asmara, tentu itu penting, ya kan? Jangan sampai hidup sendirian, itu tidak baik. Ya. Baik, silakan ya teman-teman ya, supaya nggak ngintip saja di situ, tapi kita bisa diskusi. Ya. Supaya malam-malam panjenengan yang sudah buka Instagram live saya ini, nah itu bisa berbagi di sini ya. Baik, sambil panjenengan saya tunggu untuk bisa memberikan respon, saya baca dulu nih sholawat supaya malam-malam kita ini ya semakin bermakna. Ya. Sallu ala nuril ladzi arja sama ya fawza man shalla alaihi wa sallama sallu ala nuril ladzi arja sama ya fawza man shalla alaihi wa sallama. Baik, ini ada pertanyaan masuk dari Mas Romli ya. Apa tolak ukur seseorang diakui sebagai murid oleh seorang syekh, seorang guru, seorang kiai? Apakah harus bertemu langsung atau tidak? Dalam tradisi yang ada selama ini, guru itu ya harus bertemu langsung. Bertemu langsung itu dalam artian bisa bertemu secara fisik, bisa bertemu melalui orang yang berguru kepada guru itu. Mutawatir. Ya. Jadi kita ilmu kita nyambung kepada Rasulullah. Bagaimana kita disebut dengan berguru kepada Rasulullah? Ya kan? Berguru kepada Rasulullah itu kalau kita yang hidup hari ini ya tidak bisa. Maka berguru kita kepada Rasulullah itu harus melalui orang-orang yang sanadnya bersambung dengan Rasulullah SAW. Kita kepada guru kita dijamin bahwa beliau ini memang punya sanad kepada gurunya, terus kepada gurunya lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Maka itulah tradisi yang ada di dalam agama kita, sehingga itu jangan sampai terputus. Abdullah ibnul Mubarak, Ibnu Sirin, semuanya mengatakan, semuanya sepakat tentang pentingnya sanad keilmuan. Ya kan? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya sanad itu tidak penting dalam agama kita, dalam ilmu agama kita, maka niscaya semua orang bisa bebas berkata apapun yang ia inginkan. Maka itulah yang terjadi hari ini dialami oleh sebagian saudara kita yang cara mencari pengetahuannya itu melalui mencukupkan diri dari membaca saja tanpa ia mencari guru. Sehingga saya contohkan tadi itu, yang bikin ribut 2-3 hari ini adalah orang yang tidak punya guru itu, yang sekedar membaca saja. Sehingga ya itu tadi tidak terkonfirmasi. Yang seharusnya membaca
qala Rasulullah, akhirnya dia hanya membaca qala Rasulillah. Kenapa? Karena dipastikan orang yang semacam ini tidak memiliki mata rantai keilmuan. Ia hanya berimprovisasi sendiri. Tuh kan. Jadi apakah kita diakui sebagai murid oleh Rasulullah? Ya, bergantung apakah guru kita mengakui kita sebagai murid, gurunya guru kita mengakui guru kita sebagai murid, terus. Nah, tradisi itu penting ya. Kalau kita membaca dalam kajian hadis, kalau ada seseorang mengatakan bahwa dia adalah muridnya si fulan, itu akan kita telusuri dalam pohon sanad itu ya. Benarkah si fulan ini muridnya si fulan? Kita akan membaca sejarahnya. Kalau gurunya memasukkan si fulan itu sebagai bagian dari muridnya, berarti dia betul muridnya. Jadi konfirmasinya dua arah. Nah, kalau kita mengaku saya muridnya si fulan, serius, lihat dulu, gurumu pernah tidak memasukkan namamu sebagai muridnya? Nah gitu. Jadi jangan lompat ke kakek guru, itu enggak bagus. Ya, kalau misalnya saya pengen diakui murid oleh Syekh A, ya kan? Nah, benarkah saya pernah berguru langsung kepada Syekh A? Kalau tidak, maka jangan sampai kita mengklaim saya muridnya Syekh A. Padahal kita posisinya berada di baris kedua. Saya ngaku misalnya, saya adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Weh, dari mana wong ketemu saja enggak kok. Nah, untuk bisa ke sana, maka sebaiknya saya muridnya guru saya muridnya gurunya, gurunya muridnya gurunya, sampailah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, begitu saya kira. Itu lebih etis ya. Lebih etis. Jadi berguru itu penting, tetapi kita mengklaim bahwa kita muridnya seorang syekh ini, nah itu kita harus hati-hati. Jangan sampai langsung ke atas kalau kita ternyata melalui perantara. Gitu ya. Kita sudah qasidahan tadi ya, dari awal, ini baru gabung kayaknya. Ya nanti kita qasidah lagi. جددت سليم بالوصال تكرما فسرى السرور إلى فؤادي وخيما يا حسن ما جدت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Baik, kita baca qasidah yang sudah lama saya nggak bacakan. Itu lagu lama ya, di pondok dulu. Ya Rabbi bil Mustafa
واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Sebentar ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya karami waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Nggak boleh kencang-kencang ini, udah malam ya, tetangga udah pada tidur. Ya. Baik, itu ya, saya ulang lagi simpulan pembahasan pada malam hari ini. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah jangan pernah sendirian dalam hal apapun dalam kehidupan ini, karena yang sendirian itu sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perjalanan kehidupan kita ini panjang. Kalau kita nggak punya kawan, nanti yang ngawani setan. Kalau sudah setan yang ngawani dalam kehidupan kita, misalnya kehidupan dalam perjalanan beribadah kita, dalam perjalanan keilmuan kita, dalam perjalanan kehidupan sosial kita, itu nanti yang menjadi kawan adalah setan. Sehingga apa yang dipesankan oleh Rasulullah itu bisa kita jadikan pegangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa pesan Nabi tadi itu? Alaikum fa'alaika bil jamaah. Berkawanlah. Karena berkawan itu, karena berjamaah itu menjadi pelindung kita, penyelamat kita, pengingat kita dari dari jebakan-jebakan setan. Karena setan itu senantiasa menghampiri mereka yang sendirian. Nah, karena nongkrong ki ojo dhewean, engko diparani setan. Ngelamun dhewean kok kesetanan, kan repot. Nah, gitu kan. Jadi itu ya pesan dari Nabi. Kenapa Nabi berpesan seperti itu? Ya karena Nabi juga berkawan. Nabi itu kan di Hira hanya dalam beberapa waktu ya sendirian, tapi setelah itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi Nabi itu dikawani, dimentori, ya kan, digurui. Makanya kalau kita kita membaca literatur tentang ilmu, ya, kalau di kalangan kiai-kiai itu, apakah seseorang ilmunya mutawatir atau tidak? Nah, itu biasanya itu ada pohon sanadnya. Ya, syekh ini dari syekh ini, dari syekh berikutnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Jibril alaihissalam. Jibril dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kawannya, ada mentornya, ada gurunya. Begitu juga siapa? Begitu juga yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi yang benar dalam kehidupan ini adalah tidak sendirian. Kalau tidak punya guru, minimal kawan. Tapi kawan yang bagaimana? Kawan yang punya pengetahuan di atas kita. Kawan yang kualitasnya di atas kita. Kawan yang dalam segala hal itu di atas kita. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi mentor kita. Supaya dia bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk kita. Supaya dia bisa menunjukkan kepada kita mana jalan yang seharusnya kita tempuh. Karena berjalan sendirian dalam kehidupan yang gelap penuh tipu daya ini rentan sekali
akan terjebak kepada kesesatan. Sesat fikir, sesat beramal, sesat mengambil jalan dalam kehidupan kita dalam berbagai hal. Ya, perlu kawan itu. Jadi kalau saya simpulkan tadi sudah saya sampaikan di awal, dalam kehidupan ini jangan pernah sendirian, ya kan? Dalam menempuh hidup sebagai hamba Allah dalam perjalanan ibadah harus ada mentornya, ada gurunya, ada pegangannya. Dalam hal intelektual harus ada gurunya. Dalam urusan asmara juga harus ada kawannya. Jangan pernah hidup sendirian. Nggak enak hidup sendirian itu. Itu tidak recommended ya. Makanya yang masih sendirian segeralah mencari kawan ya. Kawan kehidupan asmara, kehidupan intelektual, kehidupan spiritual. Semuanya penting. Ya. Gitu ya. Jadi kalau nyanyi malam-malam begini nggak boleh kenceng-kenceng. Karena nanti tetangga kasihan, nggak enak sama tetangga ya. Wow, ini ada di Bantul sendiri. Nah, nggak ngajak-ngajak saya, nggak pernah diundang. Nantilah kalau nggak lockdown kita main ke situ ya. Kita makan duren atau bakar kambing ya. Siap deh, insya Allah ya. Kalau ya lagi sendirian di Bantul ya jangan sendirian. Kalau sendirian itu ya ikut live ini aja. Nanti kapan-kapan kita ngajinya Al-Intifa insya Allah minggu depan. Ngajinya nanti terbatas ya kan, terbatas yang secara fisik nanti beberapa orang, lainnya nanti kita akan live kan. Jadi teman-teman yang biasa ikut pada kajian malam hari ini, nah itu bisa kita fasilitasi. Jadi saya tiap malam ya, hampir tiap malam ngaji live itu ya untuk mengusir kesendirian saya. Ketika saya baca-baca ya, karena saya ini sebenarnya pemalas ya, saya ini pemalas. Jadi kalau saya nyari semangatnya itu baca-baca, kemudian saya pengen berbagi apa yang saya baca. Semoga itu menjadi manfaat kan gitu ya. Ya, itu ya. Jadi dalam belajar dari para ulama dari dua kitab ini menunjukkan pentingnya punya mentor, punya kawan yang rela menjadi mentor kita, punya kawan yang rela kita ajak kapan saja, kita ajak ketemu, ajak ngobrol, diskusi, dan memberikan pengetahuan kepada kita. Ya. Apa ini? Oh, iya, jadi YouTube saya karena subscribernya baru 300-an, jadi setiap mau live itu nggak bisa. Katanya Anda belum layak untuk live di YouTube gitu katanya. Jadi ya sudahlah, saya di Instagram dulu. Tapi nanti guru IT saya itu ada di situ, ada Syekh Sauki Muhammad Marir. Nah itu nanti yang insya Allah saya akan konsultasi kepada beliau ya untuk bisa gimana caranya bisa live di YouTube ya. Ya memang supaya bisa lebih luas ya, insya Allah. Doakan saja ya teman-teman bisa istiqomah ya, istiqomah belajarnya, bukan hanya istiqomah ngomong dan live-nya saja, tapi juga istiqomah belajarnya. Wah, boleh itu, yang penting akhirnya ya dihalalkan ya. Kawan diskusinya santriwati. Ya, sepanjang yang didiskusikan itu pada batasan pengetahuan saja, tidak ada pembahasan-pembahasan yang lainnya, ya silahkan saja. Tapi al-ahsan, lebih baiknya lagi nanti ada orientasi pernikahan. Mungkin nanti kapan-kapan ya kita akan mengadakan kajian tentang pranikah. Wah, ini sahabat saya yang luar biasa ini, Mas Rosid ya. Nanti deh kita, memang rencana ada masukan dari kawan-kawan, sesekali kita live-nya ngajinya itu di kafe, supaya
tidak monoton dalam ruang ya, seperti ini ya. Nah, nanti kapan-kapan deh kita akan siarkan itu dari kafe, insyaallah, supaya fresh ya, sambil ngopi-ngopi dengan beberapa kawan, diskusikan mendiskusikan tema-tema yang memang itu penting ya untuk didiskusikan, untuk merespon isu-isu terkini. Dan juga ya, kalau saya sih senangnya lebih kepada ahwalul ma'isyah ya, gitu kan, insyaallah. Gitu ya. Jadi Minhajul Abidin sudah bercerita tentang pentingnya mentoring, pentingnya guru. Al-Anwarul Qudsiyah juga bercerita tentang pentingnya guru, pentingnya mentoring. Begitu juga kita lihat dalam sejarah para nabi, Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau juga berpesan agar kita tidak sendirian, karena sendirian itu berbahaya. Kemudian Nabiullah Musa ditegur oleh Allah sehingga beliau diperintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Semua kisah-kisah tersebut, data-data tersebut menjadi dalil yang penting tentang pentingnya punya guru, pentingnya punya kawan diskusi, pentingnya punya sanad keilmuan, gitu ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih, mohon doanya. Kemudian itu tentang pentingnya itu. Karena apa? Karena kenyataannya, karena realitasnya, orang yang tidak punya kawan yang mungkin lebih tinggi ilmunya dari dia, kualitasnya lebih dari dia, lebih pintar lah, lebih matang lah, pengalamannya lebih banyak. Akhirnya kalau jalan sendiri, dia sesat fikirnya, sesat jalan fikirnya, sesat juga kalau sudah jalan fikirnya sesat, pemahamannya sesat, apalagi berkaitan dengan agama, berbahaya sekali. Semua orang yang menurut kacamata dia, yang menurut timbangan akal dia yang terbatas itu, yang tidak cocok, dianggap itu salah, itu menyimpang, dia kritik sana, kritik sini. Itulah bahayanya orang yang tidak punya guru, ya kan? Yang akhirnya apa? Dia membaca literatur bahasa Arab yang notabene itu menjadi sumber utama dalam agama Islam, akhirnya dengan salah-salah. Itu contoh yang sangat sederhana sekali. Ya, sudah berapa kali, sudah berapa banyak orang-orang yang nampaknya kalau menjelaskan, kalau bicara dia keren banget ya dengan bahasa Indonesia, tapi begitu ke literatur aslinya ketahuan kualitasnya. Wal'iyazubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita salah guru. Jadi walaupun mencari kawan itu penting, mencari guru itu penting, tapi jangan asal mencari guru. Kalau kita lihat tadi rekomendasi Allah kepada kepada Nabi Musa, kemudian cara Allah memberikan mentoring kepada Nabi Muhammad, semuanya itu kualitasnya di atasnya kita. Jadi kalau kita mau cari kawan, jangan yang di bawahnya, tapi di atas kita. Kecuali kalau kita kepengen ada orang-orang yang di bawah kita, mungkin ya pengetahuannya di bawah kita, modalnya, kita ajak dia untuk kita kasih informasi. Nah, ini lain lagi, gitu ya. Wow, pemalu ya. Di mana-mana bawa palu ini. Iya, sekarang kan gampang ya. Kalau misalnya tidak bisa mencari kawan di atasnya karena misalnya punya rasa malu. Ya itu dia. Rasa malu itu kalau seperti kita kemarin bahas tentang rasa takut ya. Rasa takut itu harus ditempatkan pada tempatnya. Rasa optimis juga harus ditempatkan pada tempatnya. Begitu juga rasa malu. Ya. Saya pernah bahas itu di salah satu lembaga pendidikan yang notabene itu banyak perempuannya. Saya bilang di situ setelah pengajian itu, ayo silakan ibu-ibu yang mau tanya. Nggak ada yang tanya. Ya, begitu saya bilang, dulu Sayyidah Aisyah memuji perempuan-perempuan Ansor karena mereka kalau urusan ilmu pengetahuan itu mereka tidak malu. Apa kata mereka? Kami bukan perempuan Ansor, Ustaz. Jadi itu penting ya, rasa malu itu harus
ditempatkan pada tempatnya, saya kira seperti itu. Nah, kalaupun misalnya berkawan dengan orang yang lebih pintar, dia malu untuk sendirian, bawa orang, bawa kawan, saya kira seperti itu. Kalau tidak, minimal dia menjadi kawan berkawan dengan orang-orang di media sosialnya, itu saya kira itu jadi alternatif gitu ya. Nah, ini disiriki orang padahal kita merasa tidak. Nah, itu dia ya. Mungkin itu bisa nyambung pada kaidah dalam falsafah Jawa itu ya. Apa itu? Urip iku wang sinawang gitu kan. Kadang kita merasa tidak punya apa-apa, tapi kok orang iri kepada kita ya, karena kaidahnya begitu. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Ya. Setiap yang ada kenikmatannya pasti ada yang tidak suka. Nah, kenikmatan hidup itu kadang dilihat oleh orang lain, bukan pada diri kita. Jadi kalau ada orang iri kepada kita, barangkali yang harus kita lakukan adalah mungkin saya istimewa. Ya. Karena apa? Kenikmatan itu kan tidak bisa diukur dengan materi saja. Ya kan? Tidak bisa diukur dengan materi saja. Wallah, saya tahadus bin nikmah saja. Wong saya bisa live gini aja itu menurut saya itu sudah luar biasa nikmat. Ya kan? Luar biasa nikmatnya. Ya, bisa bercengkrama dengan panjenengan semua, dengan kawan-kawan semua. Ya. Kalau kemarin sebelum peristiwa Covid itu bisa kumpul-kumpul sama orang banyak, tapi sekarang kesulitan. Nah, begitu saya dimudahkan melalui teknologi seperti ini, nah ini senang banget. Dapat apa saya? Bukan urusan materi kebahagiaan itu. Ya, kebahagiaan itu ada di sini yang kadang-kadang tidak melalui materi. Ya. Oke. Oh, ada pertanyaan ya. Siap. Diucapkan pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Ya, pertanyaan berikutnya adalah tadi itu ada orang yang syirik kepada kita, tapi sebenarnya menurut kita sendiri kita tuh nggak punya apa-apa, kok masih disyiriki. Baik, ya kadang-kadang orang yang syirik itu bukan karena kita punya apa-apa juga sih ya. Wong syirik itu juga penyakit ya kan. Kalau bagaimana kita menyikapi itu, misalnya dia melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita curiga orang itu mengapa-apain kita dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, kenapa kita curiga gitu kan? Nah, kecurigaan itu juga harus kita buktikan supaya tidak berkelanjutan menjadi hal yang lebih buruk lagi ya kan, jadi permusuhan dan segala macam. Informasi-informasi yang datang dari orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu juga tidak perlu kita percayai. Ya. Kalau misalnya ya memang ada sihir, itu ada, ya kita berobat saja dengan ruqyah misalnya, atau kita datang kepada orang-orang alim, para kiai yang kira-kira bisa membantu untuk meruqyah. Sekarang sudah ada semua seperti itu ya. Kalau jenengan mau misalnya merasa disihir orang ya, coba deh cari ya saya rekomendasikan cari JRA ya, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, nanti minta di ruqyah. Insyaallah kalau misalnya merasa ada yang aneh pada badannya ya, insyaallah nanti dibantu. Anda ada di mana, di Jawa Timur misalnya, cari ya. Nanti ada kok, FB-nya juga ada itu, JRA ya, Ruqyah Syariah, supaya tidak berkelanjutan. Kalau memang ada keanehan-keanehan ya silahkan diobati. Tetapi ya tadi itu ya, semua yang kita alami di dunia ini, kalau kita bisa pandai-pandai menyikapinya, itu bisa menjadi anak tangga untuk menaikkan derajat kita. Kayaknya Syekh Syauqi ini sampai malam selarut ini masih banyak tugas ini ya. Semoga lancar. Sama ini, saya juga banyak tugas ini.
Tapi ya saya sambi-sambi juga ini. Mohon doanya, mudah-mudahan tugas-tugas kita lancar ya, tugas akademik ya, ngajar dan segala macam itu juga, masya Allah ya. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau kata Nabi itu kan, kalau kita nyenengin orang, mudah-mudahan ya Allah senengkan kita. Daf'ul balak saja untuk siapa ini yang nada musik ya, yang nanya itu daf'ul balak saja. Ya. Dawu mardakum bisodaqah. Kalau merasa nggak enak, sering-sering sedekah lah ya. Dan sedekah itu tidak harus banyak kan, bisa seberapapun. Baik, pertanyaan berikutnya apa ini? Menjaga keistiqomahan kita. Waduh, ini memang berat ini Mas Aziz. Ya, ini berat ini. Tapi kita udah bahas kemarin ya. Kenapa? Gimana sih memotivasi kita supaya kita bisa konsisten? Ternyata kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidinnya kemarin, Faslun fil Bawa'ith itu, kita harus tampilkan dalam pikiran kita tentang hasil dari ikhtiar kita. Kalau kita mengistiqomahkan apa, kita tampilkan. Supaya apa? Hasil yang kita tampilkan itu bisa memotivasi kita. Ya, dalam bekerja misalnya, ya. Orang kalau tahu bahwa kalau dia keluar bekerja terus, dia jualan terus tiap hari dan akan mendapatkan hasil, maka dia pasti akan terus termotivasi supaya dia konsisten, supaya dia serius, supaya dia keluar dagang terus menerus gitu ya. Waduh, curhatnya ini ngeri ini, curhat santet ini. Dari pusar. Iya, itu ya, bisa jadi itu sihir ya. Ya, bisa jadi itu sihir. Tapi jangan sampai, pengalaman saya kemarin saya gabung ke Jamiah Ruqyah itu, jangan sampai datang kepada orang yang salah. Sehingga apa, nanti justru akan ada fitnah yang berkepanjangan. Ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah terjadi seperti itu, coba datanglah kepada memang yang ahli ruqyah, yang bukan dukun gitu, tapi memang orang alim gitu ya. Nah, sehingga informasi yang disampaikan itu tidak didasarkan dari informasi setan ataupun jin gitu ya. Karena apa? Karena mereka, setan dan jin itu ya, mereka tetap tidak bisa dipercaya. Mereka punya agenda sendiri, punya tujuan sendiri. Ya, terima kasih. Oh, ini rupanya perempuan ya. Mbak, terima kasih. Salam kembali kepada beliau. Gitu ya Mas Aziz dan Mbak ini ya, adminnya Nada Musik ini. Ya. Jadi mari kita selalu mencari kawan, termasuk ibadah itu. Kalau kita punya kawan pas lagi lemes gitu kan, ada yang ngingetin kita. Makanya kalau dalam hal dagang, cari kawan yang semangat dagangnya di atas kita. Kalau misalnya cari kawan dalam bidang belajar ilmu pengetahuan, cari yang prestasinya, yang semangat belajarnya di atas kita juga, gitu ya. Baik, itu dulu yang bisa kita obrolin malam hari ini. Semoga sehat selalu buat panjenengan semua, dimudahkan rezekinya, dilapangkan hatinya, dan juga mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.